Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jihan Sonia, NIM 2020207054. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi UIN Raden Fatah Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Quratul Aini MPD. Ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena dari situlah diperoleh energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, makanan yang kita makan haruslah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan kita. Coba kita pikirkan, apa yang terjadi jika kita tidak makan sehari saja? Tentu saja tubuh kita akan terasa lemas dan tidak berenergi. Begitulah pentingnya peran kandungan makanan. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat muslim, makanan yang halal adalah makanan yang didapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja, selain halal, makanan juga harus bergizi agar bermanfaat bagi tubuh dan juga kesehatan. Makanan yang kita konsumsi mengandung satu atau lebih zat-zat makanan yang berbeda. Zat-zat yang terkandung dalam makanan dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, lemak, dan protein sering juga dikelompokkan sebagai makanan sumber energi. Adapun vitamin dan mineral sebagai kelompok makanan non-energi. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan. Nah, proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua. Proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran-ukuran makanan menjadi lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel-partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap untuk tubuh kita. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan urutan sistem pencernaan pada tubuh kita. Urutan sistem pencernaan pada tubuh kita terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ sistem pencernaan. Rongga mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Kemudian ada kerongkongan. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar kurang lebih 25-30 cm.
Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Kemudian ada lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Makanan yang ada di dalam lambung akan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerakan peristaltik. Kemudian ada usus halus. Di dalam usus halus terjadi 2 proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Kemudian, usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Nah, berikutnya adalah organ anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Berikut ini adalah organ-organ yang membantu pada proses pencernaan. Salah satunya adalah hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan menghasilkan getah empedu. Kemudian ada pankreas, merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, itu saja materi tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.